Guys, hari ini kita lihat-lihat ikan aja sambil kita ngobrol tentang penyakit pada ikan. Apa sih penyebab yang paling utama timbulnya penyakit pada ikan? Ya, pada ikan diskus khususnya ya, karena ini channel Kayla Diskus. Satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula, plus inspirasi, plus motivasi. Nah, jadi piara ikan, namanya piara makhluk hidup, itu tentu resikonya piaraannya mati. Nah, mati itu biasanya disebabkan oleh sakit, ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan sharing aja ya. Jadi tidak bermaksud mengajari karena saya juga masih belajar dan terus belajar. Nah, di sini saya akan sharing tentang apa sih penyebab utama timbulnya penyakit pada ikan. Bahkan bisa mati ikannya ya. Namanya makhluk hidup bisa mati. Apa sih penyebab utamanya? Nah, sebelumnya ini kita lihat ini buraya dari indukan Blue Diamond ya. Bersyukur hari ini tanggal 9 buraya ini genap berusia 1 bulan ya. Dan bersyukur dari awal netas sampai hari ini buraya ini berumur 1 bulan itu hanya 2 ekor yang mati ya. Ini buraya, ini saya kasih lihat aja, tapi saya nggak jual buraya ya. Ini mau saya besarkan ke 2 inch. Ini sampai hari ini bersyukur, saya bersyukur sekali, saya jaga sekali perawatan dan kasih obat. Ini sampai hari ini tingkat hidupnya tinggi, cuma 2 ekor yang mati ya. Dan saya akan berusaha terus, jaga terus tingkat hidup dari buraya ini sampai ke 2 inch. Nah, ini anakan yang sudah 2 bulan lebih dikit ya. Nih bapak emaknya itu jenis leopard hackle ya. Ada yang sudah 2 inci, ada yang belum. Ini waktu dari buraya netas sampai ke 2 inch sempat sakit 2 kali, tapi cepat saya treatment, saya obati, dan saya treatment yang pas ya. Ini tingkat hidupnya lebih rendah dari yang tadi. Kalau tadi cuma 2 ekor yang mati, kalau ini sekitar 85% tingkat hidupnya, tapi bersyukur masih tinggi juga ya. Ini kita lihat dari dekat. Ya, ini anakan, bukan buraya lagi. Ada yang sudah 2 inci, tapi memang ada beberapa yang belum nyampe ya. Pertumbuhan tidak merata. Kalau yang Blue Diamond tadi pertumbuhannya merata, ada plus minusnya. Tuh ya, ini sehat-sehat. Ini saya jaga, saya treatment, saya kasih obat ya, dan juga kasih suplemen. Kayak manusia ya butuh suplemen
Ya, saya belajar banyak dari kejadian yang menimpa dunia corona. Belajar banyak bahwa selama imunitas tubuh kita kuat, tubuh kita mempunyai daya tahan yang kuat terhadap penyakit, bisa melawan penyakit. Ya, tetapi ketika daya tahan tubuhnya melemah, imunitasnya melemah, maka penyakit yang lemah pun akan bisa mengganggu kestabilan kesehatan kita, keseimbangan kesehatan kita. Ya, ini jadi sambil lihat-lihat ikan, sambil kita cerita, saya ungkap apa sih penyebab utama dari timbulnya penyakit atau yang menyebabkan kematian. Ya, apa sih penyebab utamanya? Nah, di sini saya akan cerita tentang ikan yang satu ini, ya. Ikan yang satu ini sebelumnya bukan di tank yang ini, jadi sebelumnya ada di tank yang lain. Dia udah nggak mau makan selama 4 hari, ya. Itu sebetulnya sudah harus dikarantina, cuma saya telat, ya. Saya telat 4 hari nggak makan. Saya lihat mojok sendirian, biasanya raku sekali makan sama teman-temannya. Saya kasih lihat teman-temannya dulu. Nah, ini teman-temannya dari yang satu tadi yang saya mau cerita tadi. Ini teman-temannya, campur jenisnya, tapi kebanyakan Raffles, albino Raffles, ya. Ada blue scorpion, ada golden star, ya, campur. Nah, ikan yang satu tadi itu awalnya di tank yang ini nggak makan selama 4 hari, ya. Nah, ikan yang satu itu harusnya ada di sini, di tank yang ini sebelumnya, ya, nggak makan selama 4 hari, ya. Tapi jangan ditiru nih, nggak usah nunggu 4 hari baru diangkat, ya. Makanya saya pikir bisa sembuh sendiri, ya. Biasa kita pikir kayak manusia bisa sembuh sendiri, bisa jadi, ya, kalau dia punya imun yang kuat. Tuh. Nah, di sini cuma selama di sini 4 hari itu dia nggak mau makan. Tapi uniknya ketika saya pindahkan ke tank yang lain, tank yang tadi, nah, ketika saya pindahkan ke tank yang satu ini, begitu saya pindahkan, dia langsung cari makanan. Ya, kebetulan saya lagi kasih makan tank yang satu ini, jadi dia langsung cari makanan, ya. Dia langsung cari makanan di tank yang ini. Dia langsung cari makanan, dia ngendus-ngendus di bawah tank. Sebetulnya itu kasihnya cabai, jadi dia langsung cari makan. Nah, ternyata itulah penyebab yang utama dari ikan sakit dan bisa mengakibatkan kematian, stres, ya, stres. Jadi sama seperti manusia juga. Manusia yang ada yang pepatah bilang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi jiwanya waktu itu mungkin di tank itu lagi kena bully, mungkin ada seekor atau 2 ekor ikan yang membulinya. Jadi ikan ini stres, dia nggak mau makan. Tapi begitu dipindah ke tank ini, dimana ukuran ikan dari tank yang di sini itu lebih kecil dari ukuran dia, dan juga bukan termasuk tipe yang agresif, ikan ini langsung cari makan. Ya, bayangin udah lapar 4 hari, jadi dia langsung cari makan. Nah, jadi guys, yang mau saya sharing di sini, ternyata penyebab utama dari timbulnya sakit pada ikan atau kematian pada ikan itu jangan sampai ikannya stres. Kalau ikannya udah stres, mulai timbul berbagai macam penyakit, ya. Kenapa saya bilang mulai timbul berbagai macam? Karena air di tank ini, air di tank ikan, saya yakin itu nggak mungkin 100% steril, ya. Namanya saja kita memasukkan makanan, kita
juga tanknya terbuka, ada udara yang bertiup, angin yang bertiup, bisa jadi membawa kuman-kuman ataupun bakteri ataupun jamur ya. Tambah lagi di saat sekarang ini suhu ekstrim, kadang panas, kadang dingin, kadang panas lagi, kadang dingin lagi, dan itu bisa terjadi dalam satu hari ganti-ganti. Panas dingin, panas dingin, panas dingin ya. Seperti itu. Nah, dengan suhu yang dingin bisa mempercepat perkembangan bakteri dan jamur, juga parasit ya. Ini bulan Desember, kalau panas-panas bener, kalau dingin-dingin bener. Ini di tempat saya di kota Palembang ya. Nah, jadi penyebabnya itu stres. Yang pertama kali, apakah dia dibully di tank itu oleh seekor ikan atau teman-temannya yang lain. Nah, akhirnya dia mengisolasi diri ya, seperti itu. Jadi penyakit itu pasti bisa menyerang karena air kita nggak mungkin 100% steril. Tapi selama ikannya happy, ikannya nggak kena bully, itu dia punya imunitas ataupun antibody ya, kalau di istilah manusia imunitas antibody itu akan kuat ya. Nah, tapi ini sharing dari saya aja ya, belum tentu cocok dengan pendapat teman-teman ya, karena masing-masing orang punya pendapat masing-masing ya. Cuma kalau menurut saya air ikan ini nggak mungkin 100% steril ya, pasti ada bibit-bibit jamur, bakteri ataupun parasit. Nah, cuma selama ikannya happy, badannya kuat, pembawa bibit penyakit tadi itu akan kalah ya. Makanya perlu dikasih air yang cocok untuk ikan diskus kesayangan kita. Apakah itu pH-nya cocok, TDS-nya cocok, dan juga tidak ada unsur bully membuli ya. Nah, tentang bagaimana mengatasi ikan diskus yang saling bully, itu ada di video pernah saya buat ya. Siapa tahu cara yang saya dapatkan juga dari buku itu cocok untuk dipakai oleh teman-teman lainnya sebagai salah satu alternatif ya. Nah, sekian sharing dari saya tentang apa sih penyebab utama timbulnya sakit pada ikan dan bahkan bisa mengakibatkan kematian ya. Ya, sebabnya karena dari pikiran ikan itu. Kalau ikannya happy, ya sama seperti kita juga manusia, selama kita happy, kita punya imunitas kuat. Ini asik sekali ya lihatnya kalau rame-rame begini. Ini saya mau treatment agar tingkat hidup buraya ini sampai ke 2 inci 99,99999%. Amin. Nah, itu mungkin sekitar besok atau lusa burayanya mulai free swim. Nah, kalau yang ini ada juga buraya ya, tapi nggak usah PM saya karena saya nggak jual buraya ya.
lupa like, subscribe di bawah komentar.